Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penikmat cerita-cerita horor, kali ini saya akan berbagi cerita. Kisah ini dialami oleh salah seorang teman, sebut saja namanya Andi. Andi ini bekerja di sebuah perusahaan kontraktor yang berada di daerah Kalimantan, tepatnya di kota Banjarmasin. Perusahaan kontraktor tempat dia bekerja kebetulan itu milik pamannya sendiri. Walaupun ia bekerja dengan pamannya, si Andi ini orangnya profesional. Setiap pekerjaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pamannya selalu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan hasil yang baik. Nah, singkat cerita, jadi waktu itu perusahaan pamannya mendapatkan proyek untuk mengerjakan jembatan di salah satu desa terpencil yang ada di Kalimantan. Jadi Andi mendapat perintah dari pamannya untuk pergi ke daerah pelosok tersebut karena ada material-material yang akan masuk yang harus dia kontrol. Jarak dari kantornya untuk sampai ke lokasi pembangunan jembatan di desa terpencil tersebut memakan waktu sekitar 6 jam untuk sampai ke lokasi tersebut dengan menggunakan bis. Itu pun harus 2 kali nyambung. Si Andi belum pernah ke kampung itu. Ini baru pertama kali dia ditugaskan ke kampung itu. Pamannya hanya berpesan, jika Andi sudah sampai di kampung itu nanti, dia harus segera menjumpai Pak Sugi. Nah, Pak Sugi itulah nanti yang akan memberitahukan di mana titik lokasi jembatan yang akan dibangun dan di mana material-material yang akan diturunkan. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Si Andi pun bersiap-siap untuk berangkat melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan kepadanya. Lalu berangkatlah ia ke terminal bis. Tapi sayangnya, sesampainya di terminal bis menuju ke kampung yang akan ditujunya itu sudah berangkat dan dia ketinggalan. Akhirnya ia pun memutuskan untuk naik travel. Ia pun berangkat menuju kampung tersebut dengan menggunakan mobil travel. Hari sudah mulai gelap. Singkat cerita, sampailah ia di terminal kota tujuannya. Dan setelah ini dia harus nyambung lagi ke lokasi kampung yang ditujunya. Terminal itu nampak sepi, hanya dia sendiri di situ. Mungkin karena sudah malam. Dia pun istirahat dan duduk sambil menunggu kendaraan untuk menyambung perjalanannya. Sekitar 30 menit dia menunggu. Terlihat dari kejauhan cahaya lampu mobil mengarah ke arahnya. Kemudian mobil itu langsung berhenti pas di hadapannya. Mobil itu terlihat sudah tua. Terlihat juga di dalamnya bayangan ada beberapa orang di dalam mobil itu. Lalu tak lama kemudian sang supir membuka kaca mobil samping dan menyapa si Andi. "Mau ke mana, Dek?" "Mau ke kampung A, Pak," jawab Andi. "Kita sebut saja nama kampungnya dengan kampung A ya." "Itu lumayan jauh loh, Dek. Sekitar 1 jam dari sini. Kalau Ade mau, nebeng sama saya aja. Bayarnya 50.000, kata sang supir. "Ini juga yang di belakang mau ke kampung itu loh, Dek," sambung sang supir. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Andi pun memutuskan untuk ikut mobil itu dan dia duduk pas di samping
sang supir. Setelah duduk di dalam, nah, disinilah mulai keanehan-keanehan terjadi. Mobil pun mulai jalan. Mereka pun ngobrol. Dan terlihat sang supir orangnya ramah. Diperkirakan umurnya sekitar 45 tahun. Dan dia memperkenalkan dirinya dengan nama Pak Dharma. Setelah 15 menit, mobil melaju, kondisi masih normal-normal saja, hingga sampai di tempat jalanan yang sepi. Pak Dharma yang tadinya banyak ngobrol, tiba-tiba diam, tak bersuara. Tak lama kemudian, Andi mencium bau bunga kemboja yang sangat menyengat. Kemudian lama-lama berubah menjadi bau anyir. Saat Andi menoleh ke sang supir yang tadinya Pak Dharma, berubah wajahnya menyeramkan. Saat Andi menoleh ke belakang, orang-orang yang ada di belakang jok mobil itu juga berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Andi pun kaget. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terasa terkunci. Badannya terasa kaku. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha untuk mengumpulkan keberaniannya sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia hafal. Lalu dia hembuskan ke arah makhluk-makhluk itu. Makhluk-makhluk itu terlihat semakin marah. Mobil pun semakin melaju tidak terkendali, menyerempet ke arah kanan lalu menabrak pohon besar. Kepala Andi terbentur di dashboard hingga membuat ia pitam, pemandangannya pun menjadi gelap. Untung dia nggak sampai pingsan waktu itu. Beberapa saat kemudian, penglihatan Andi normal kembali, walaupun kepalanya masih terasa pusing. Anehnya, orang-orang yang tadi bersamanya di dalam mobil hilang, entah kemana. Tidak mau ambil pusing dengan hal itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar dari mobil itu. Setelah berhasil keluar, sekali lagi hal aneh terjadi. Ia melihat mobil yang dia tumpangi tadi seperti seonggok besi tua yang sudah bertahun-tahun terparkir di situ. Mobil itu sudah dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang menjalar. Tanpa mau ambil pusing dengan keanehan itu, dia terus berusaha untuk agar bisa menjauh dari tempat itu. Andi pun terus berjalan menyusuri jalan yang sepi. Yang kiri dan kanannya hanya terlihat pohon-pohon yang rimbun. Setelah sekitar setengah jam dia berjalan, terlihat cahaya dari kejauhan seperti sebuah warung. Ternyata benar, itu sebuah warung kopi yang sudah tutup. Andi pun bergegas mendekati warung itu. Andi pun mengetuk pintunya, berharap ada orang di dalamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan mengucapkan salam, tak lama kemudian terdengar suara sahutan dari dalam. Waalaikumsalam. Kemudian muncul seorang pria parubaya membukakan pintu. Ada apa, Dek? Malam-malam begini ke sini. Adek dari mana? Sepertinya adek bukan orang sini, tanya bapak parubaya itu. Saya dari Banjarmasin mau ke desa A, Pak, jawab Andi. Oh, itu masih jauh, Dek. Sekitar setengah jam dari sini naik sepeda motor, jawab pria parubaya itu lagi. Kalau gitu musola terdekat di sini di mana ya, Pak? Tanya Andi lagi. Adek terus aja jalan, sekitar 500 meter dari sini ada tikungan. Nah, di daerah situ sebelah kiri, jelas pria parubaya itu.
Kalau boleh tahu, nama adik siapa? Tanya pria parubaya itu lagi. Nama saya Andi, Pak. Jawab Andi. Saya Pak Anas, kata pria itu memperkenalkan diri. Oh ya Pak Anas, kalau gitu saya pamit dulu mau ke musola, soalnya saya belum sholat isya, kata Andi berpamitan. Baiklah, Dek Andi, hati-hati ya di sini, kata Pak Anas menasehati. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum, kata Andi. Waalaikumsalam, jawab Pak Anas. Kemudian Andi pun berlalu. Andi pun berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh Pak Anas tadi. Setelah berjalan sekitar 500 meter, dia menemukan tikungan dan di situ dia melihat ada musola. Ia pun bergegas menuju musola itu, lalu berwudu, kemudian melaksanakan sholat isya. Setelah membaca zikir, dia istirahat sambil baring-baring, kemudian ia tertidur. Ia terbangun setelah seseorang membangunkannya. Ia pun membuka matanya, ternyata seorang pria parubaya sudah ada di depannya. Dek, sudah masuk sholat subuh, kata pria itu. Kemudian Andi pergi berwudu, lalu mereka berdua melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, pria parubaya itu sempat bertanya kepada Andi, "Adek siapa? Sepertinya bukan orang sini." "Saya Andi, Pak. Saya dari kota Banjarmasin. Rencananya mau pergi ke desa A, ada urusan penting," sahut Andi. "Oh gitu. Hati-hati ya Dek di perjalanan. Jangan lupa minta perlindungan kepada Allah," kata pria parubaya itu menasihati. "Oh ya, nama saya Pak Sulaiman," katanya memperkenalkan diri. Kemudian Andi menunduk untuk mengambil ranselnya. Setelah ia berdiri menyandang ranselnya, ia melihat Pak Sulaiman sudah tidak berada di depannya lagi. Duh, kemana Pak Sulaiman tadi? Gak mungkin dia pergi secepat itu, pikir Andi. Andi juga terkejut melihat di sekelilingnya. Musola itu berubah menjadi bangunan yang tidak terurus, rusak di sana sini, dan sudah ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan menjalar. Dengan perasaan bingung, Andi pun segera meninggalkan tempat itu. Ia berencana mau pergi ke warung kopinya Pak Anas yang dijumpainya tadi malam, karena ia sudah lapar ingin segera sarapan. Sesampainya di warung kopi Pak Anas, ia melihat sudah beberapa orang yang sedang bersarapan di situ. Andi pun memesan segelas kopi dan pisang goreng untuk sarapan pagi. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita parubaya mengantarkan kopi pesanan Andi. Sambil menaruh kopi dan pisang goreng pesanan Andi, wanita parubaya itu bertanya, "Adek dari mana dan mau kemana? Sepertinya adek bukan orang sini ya." "Iya Bu, saya bukan orang sini. Saya dari Banjarmasin. Rencananya mau ke desa A," sahut Andi. "Adek naik apa ke sini Dek? Saya tidak lihat ada kendaraan di luar," tanya ibu itu lagi. "Oh, saya jalan kaki ke sini Bu, dari musola di situ. Tadi malam saya sudah ke sini ke warung ibu, ketemu dengan Pak Anas. Saya tanyakan di mana musola yang dekat sini karena saya belum sholat isya tadi malam. Jadi tadi malam saya numpang tidur di musola dekat sini. Dan tadi subuh juga saya sempat sholat subuh sama Pak Sulaiman." Mendengar penjelasan Andi, ibu penjaga warung itu kaget luar biasa. Begitu juga orang-orang yang sedang ngopi di sekelilingnya, karena ternyata Pak Anas, suami ibu penjaga warung itu, sudah 1 tahun yang lalu meninggal dunia. Kata ibu itu menjelaskan,
"Benar Bu, tadi malam saya jumpa Pak Anas di sini. Ciri-ciri orangnya seperti ini kan?" kata Andi menjelaskan. Ibu itu pun mengiyakan bahwa ciri-ciri yang disebutkan Andi itu benar adanya. Andi pun bertambah bingung dengan kejadian-kejadian aneh yang sudah dia alami. Bukan hanya itu, ibu penjaga warung itu menjelaskan lagi, dan ternyata Pak Sulaiman yang dijumpainya di musola tadi subuh itu juga sudah meninggal 1 bulan setelah Pak Anas meninggal. Andi pun semakin bingung. Ada apa gerangan yang terjadi ini? Gumam Andi dalam hati. Singkat cerita, dengan perasaan bingung, Andi berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya ke kota A. Andi naik ojek yang kebetulan ada di simpang jalan untuk mengantarkannya ke desa A yang menjadi tujuannya sejak awal. Dalam perjalanan, Andi jadi teringat dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Sulaiman dan Pak Anas agar dia berhati-hati dan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kemudian Andi berdoa agar perjalanannya ini dilancarkan dan tidak mengalami kendala-kendala yang berarti. Amin.